Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Mari kita sama-sama bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini hari merupakan malam terakhir di bulan Sya'ban kita ngaji. Tapi kita nggak pernah mengumumkan penutupan pengajian ya. Dan nanti tetap ada pengajian selanjutnya di Jumat-Jumat berikutnya. Tapi malam ini spesial juga karena malam ini terakhir kita bicara maksiat. Terakhir sekali, udah final ya. Nanti kita ada kurikulum baru di minggu depan. Ya. Entah mengenai musibah, entah mengenai apa, nanti saya pikirkan lagi. Ya, intinya begitu. Nah, pada minggu lalu kita membicarakan masalah derajat. Jadi seseorang akan mengalami diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang derajat ini bisa jadi modal bagi kita untuk selamat di akhirat. Kalau bisa kita dapat ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, tapi sebelumnya diterangkan bahwa Allah itu maha tinggi derajatnya, ya kan? Rafi'at darajat. Allah maha tinggi derajatnya. Karena Allah maha tinggi, maka Allah kemudian punya kuasa memberikan derajat pula pada makhluknya, ya kan? Allah berikan derajat pada makhluknya. Di antaranya yang diberikan derajat itu adalah contohnya kemarin masalah akidah. Jadi orang-orang beriman diberikan derajat oleh Allah. Orang beriman yang spesial bisa jadi dia beriman dan berilmu, ya, beriman dan sebagainya, pokoknya diberikan derajat. Jadi sebab-sebab Allah memberikan derajat pada minggu lalu, satu masalah akidah. Seseorang punya akidah yang bisa membuat dia dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam konteks orang itu punya kedudukan di sisi Allah. Jadi ini contohnya kan malaikat, ya, terus siapa manusia gitu ya. Dan manusia itu akhirnya memang menjadi makhluk yang derajatnya di atas makhluk lain, ya, di atas malaikat, di atas jin, di atas hewan-hewan semuanya itu derajatnya karena kedudukannya. Lalu yang ketiga, sebab-sebab orang dapat derajat itu dalam konteks kedekatan dengan Allah. Ya, makin dekat seseorang. Kemarin itu contohnya nabi-nabi ya. Nabi-nabi, lalu yang selain nabi ada orang yang dermawan dan orang yang sujud. Nah, tinggal 3 bab lagi pada malam ini. Yang pertama, bahwa orang bisa dapat derajat dalam konteks beramal kan. Terus lalu yang kedua dalam konteks ridho dan murka Allah. Jadi orang dapat ridho Allah berarti dia naik derajatnya, dapat murka derajatnya turun. Dan terakhir nanti kita bicarakan orang bisa dapat derajat dalam konteks komparasi dan kompetisi. Nah, sekarang kita bicarakan yang pertama. Yang pertama, orang-orang yang beramal soleh macam kita ini dipastikan memang akan dapat derajat karena amal kita. Ini Rasulullah terangkan dalam sebuah hadis yang langsung aja dilihat deh, bahwa kita yang beramal soleh pasti dapat derajat, ya. Jadi Rasulullah perempuan. Lihat hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 lihat. Ya. Baik, dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, innaka
lan tukhallafa fata'mala 'amalan salihan illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah. Ya, artinya sungguh tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu engkau beramal soleh, melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Nih udah deh, langsung aja. Maaf nih ya, saya bukannya mau lucu-lucuan nih. Kita lihat Pak Tom. Kan kenyataannya Pak Tom dikasih umur panjang kan? Sekarang 70 berapa? 71. Sekarang kita lihat Pak Tom lagi ngaji. Berarti beramal soleh kan? Nah, menurut hadis ini Pak Tom yang dikasih umur panjang lalu beramal soleh pasti lagi bertambah derajatnya dan kemuliaannya sekarang, gitu loh. Begitu pula kita, insya Allah ya, nyampe 94, Pak Karim 101 ya. Mau nggak? 101. Udah gak ada temen. Iya. Ya, itu tuh. Jadi kepastiannya bahwa Rasulullah berkata, tidaklah engkau diberi umur panjang dan engkau beramal soleh, melainkan Allah akan menambah derajatmu dan menambah kemuliaanmu. Itu udah rumus pasti, ya. Jadi gara-gara amal soleh kita, Allah langsung mengucurkan derajatnya. Kita ditinggikan derajatnya dibanding orang yang tidak beramal soleh. Jadi ada dua orang nih, sama-sama umurnya 80, satu amal soleh, satu kagak. Ya lebih derajatnya lebih tinggi amal soleh, gitu loh ya, logikanya. Kedua, itu tadi amal soleh ya. Kedua sekarang, orang yang sholat malam, ya, orang yang sholat malam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatal lak. Ya, dan pada sebagian malam tahajudlah kamu sebagai tambahan bagimu. Asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ini janjinya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang tinggi, maqaman mahmudan. Nah, ini derajat nih. Jadi maksudnya ayat ini berkata, siapa yang sholat malam pasti derajatnya tinggi. Karena amal kan? Nah, oke. Buka Al-Isra ayat 79. Al-Isra ayat 79, dibuka dulu biar paham ayatnya. Disebut di situ wa minal laili, dan pada sebagian malam. Minal laili ini maksudnya enggak sepanjang malam, tapi sebagian malam, diutamakan sebagian malam terakhir. Sulusil laili, ya. Sulusi akhir minal laili. Terus fatahajjad bihi nafilatal lak. Tahajatlah kamu sebagai tambahan bagimu. Kalau Allah bisa bicara nafilah, tambahan, berarti manusia itu kurang. Sebagai lembur bagimu. Jadi perlu manusia lembur dengan tahajud. Kalau udah lembur, janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Asa sama dengan la'alla. Kedudukan asa adalah la'alla. Dalam bahasa Quran, la'alla dan asa itu diartikan semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang ngomong, tahqiq. Catat tuh, tahqiq, penetapan yang pasti. Asa ayyab'atsaka, pasti Allah mengangkat kamu. Tuh, namanya tahqiq. Ya. Jadi kalau ada kata-kata asa atau la'allakum tatakun, la'alla, itu Allah mau berkata begini, pasti. Ya. Jadi asa ayyab'atsaka, ya, Rabbuka, Tuhanmu mengangkat kamu pasti. Maqaman mahmudan, ke tempat yang terpuji. Saya tanya Bapak, apa yang Allah maksud ngangkat gini? Bukan. Seolah-olah ada jenderal besar, ini ada kolonel, ditaruh pangkat gitu loh, tambah derajat. Nih, kamu jadi maqaman mahmudan itu. Tadinya ayat ini untuk Rasulullah khusus. Karena maqaman mahmudan ini adalah derajat Rasulullah di surga. Karena dua hal. Satu, Rasulullah memberi syafaat
di hari kiamat, dua Rasulullah yang buka surga pertama kali. Namanya Maqamam Mahmudan. Awalnya. Coba lihat hadis nomor 7. Dari Adam bin Ali, dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh pada hari kiamat kelak manusia akan menjadi seperti bangkai. Maksudnya bangkai itu kemana-mana udah nggak bisa bawa diri sendiri. Setiap umat akan mengikuti nabinya, hingga mereka saling berkata, ya fulan, berilah aku syafaat. Ya fulan, berilah aku syafaat. Sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi SAW. Itulah hari ketika Allah membangkitkan Nabi SAW pada kedudukan Maqamam Mahmudan. Fadzalika yauma yab'atsuhullahul maqamal mahmud. Ya. Jadi pada awalnya ayat tadi tahajud itu hanya untuk Rasulullah. Suruhan pada Rasulullah, Muhammad, kamu di malam-malam terakhir itu tahajud deh. Nanti saya janjiin kamu saya angkat. Tapi sekarang untuk umum nih. Siapa aja yang tahajud dapat Maqamam Mahmudan. Tapi Maqamam Mahmudan yang kita dapat tidak sama dengan yang dapat Rasulullah. Rasulullah khusus. Iya. Selain itu, Maqamam Mahmudan yang dijanjikan Rasulullah ini digandeng dengan wasilah. Wasilah ini juga derajat Rasulullah di surga. Wasilah ini lain sama wasilah yang tadi ya, wasilah yang ke wali-wali itu bukan. Ini khusus wasilah ini. Coba Bapak perhatikan, orang kalau habis azan doanya apa coba? Lihat di hadis nomor 11. Ya, lihat. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sekalian mendengar muazin azan ya, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syallallah, kan? Hayal shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bacalah selawat padaku. Jadi selesai la ilaha illallah, baca selawat kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena barang siapa membaca selawat untukku 1 kali, maka Allah balasnya dengan 10 selawat. Lalu mintakanlah pada Allah wasilah untukku. Wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah, dan aku berharap agar aku adalah hamba Allah tersebut. Barang siapa minta wasilah pada Allah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Nah, bacanya gimana? Lihat hadis nomor 3. Hadis nomor 3, lihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, niatnya ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'atsahu maqamam mahmudan. Jadi digandeng dia, wasilah juga, maqamam mahmudan juga, allazi wata. Ya. Barang siapa yang baca itu, yang artinya berilah Muhammad wasilah dan keutamaan dan bagikanlah dia pada tempat yang terpuji yang Tuhan janjikan, maka dia akan dapat syafaat pada Allah dan jadi tadi tuh yang tahajud tadi sebetulnya untuk Rasulullah, tapi akhirnya buat kita juga. Jadi kita kalau sering-sering tahajud, insya Allah derajatnya tinggi di akhirat nanti, ya kan? Nah, kira-kira gimana? Misalnya seseorang tuh nggak bisa tahajud, nggak bisa puasa sunnah karena memang nggak mampu lah, udah bangunnya susah gitu. Bisa, asal dia nggak pernah bersikap jelek, akhlaknya baik, maka dia sama derajatnya dengan orang yang sering sholat malam atau sering puasa sunnah. Akhlak baik loh ya, akhlak baik, bener-bener nggak pernah ngomongin orang, tawadu, nggak pernah bercanda, itu akhlaknya baik, maka sama derajatnya dengan orang yang sering sholat malam. Nah, hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Lihat. Dari Yahya bin Sa'id berkata, telah sampai kabar kepadaku, maksudnya dari Rasulullah ya, bahwa seseorang dengan kebaikan akhlaknya akan bisa menyamai derajat orang yang sholat di malam hari dan orang yang kehausan di siang hari.
Ya, cukup. Jadi kalau Bapak emang nggak mau tahajud, cukup berakhlak baik ya. Ingat Bapak, akhlak baik juga bukan sama orang lain, sama istri berakhlak baik, sama anak berakhlak baik ya. Jangan sama istri yang bentak-bentak, Pak. Ya. Woi. Terus. Oke, itu tadi. Tadi tuh sholat malam. Sekarang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Lihat hadis nomor 8. Dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, bayangkan tuh, Bapak tabuhan derajatnya udah berapa ya? Ini nggak termasuk masbuk nggak? Yang benar-benar sempurna. Masbuk nggak termasuk? Dipakai derajat ini 27 derajat. Derajat loh. Kalau orang berpikiran berapa derajat, bukan derajat ini. Bukan, derajat tuh levelnya, Ya. tingkatannya, ya kan? Termasuk kalau dia itu wudhu di malam hari jam 2:30, 3:30, mandi junub, wudhu, keluar dari rumah ke masjid, terus nunggu sholat, nunggu azan, termasuk derajatnya tinggi. Tuh, ya. Kenapa nggak 30 derajat kalau saku 27? 27. Tadi 30, kenapa tadi kali 5? Ya. Orang ngaji nawar. Hadis nomor 12. Ini kan kita lagi bicara amal kan ya. Tadi sholat jemaah, sholat tahajud, sholat jemaah. Sekarang wudunya nih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? 1. Menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang sulit. Maksudnya lagi hujan deras, lagi udah kita dari kamar ada AC-nya, kedinginan, sempat wudhu dulu. 2. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya, jadi yang naik motor tinggalin tuh motor, melangkah aja dah. 3. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ini berlaku waktu maghrib atau waktu zuhur ke asar. Misalnya bapak nggak ke kantor nggak apa gitu, maghrib kan di sini. Ya jangan pulang. Ya ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu. Bener berarti. Yang dilakukan bener. Udah kali kau lu berdua. Dipas-pasin sama hadis ya, hidup nih. Nah, yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu, langkahnya ke masjid, naik derajat, itu teknisnya dikasih tahu Rasulullah. Langkahnya ke masjid, setiap langkah yang kanan ampunan, yang kiri derajat naik. Ampunan, derajat naik gitu. Luar biasa. Jadi yang motor begitu juga, bannya ke sini naik derajat berarti gitu. Ban belakang ban depan. Bikin hadis baru lah. Sampai nomor 4 oke lah ya. Apa ya? Langkah sampai nomor 4. Iya benar. Yang enggak kalau antum datang buat 3 1 T. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka langkah-langkahnya yang satu menghapus dosa dan yang lainnya mengangkat derajat. Tuh. Luar biasa nih setiap hari orang nih ya. Apalagi hujan-hujan. Stroke pula. Wah, ya. Yang sehat tak kurang pahalanya. Nah, ya, masih di amal sekarang. Udah kita ngomongin sholat tahajud, sholat berjamaah, wudhu, jalan ke masjid. Sekarang zikir. Siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka diangkat 10 derajat. Tuh. Ayo, lihat hadisnya. Nomor 6. Dari Abu Ayyas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada pagi hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan dapat ganjaran senilai memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail, dan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, serta diangkat 10 derajat, dan dia terlindung dari setan hingga sore hari. Apabila pada sore hari dia membaca doa itu pula, dia akan dapatkan yang seperti itu hingga pagi hari. Cuman ngomong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Derajat naik 10 kali. 10 tingkat, 10 derajat. Antik nih Islam nih, ya. Terus amal berikutnya, hablum minallah, hablum minan nas. Bukan. Enggak, ini masih amal, mengelola hablum minallah dan hablum minan nas dengan baik. Jadi hubungan dengan Allah dengan manusia baik. Nah, derajatnya tinggi itu. Jadi orang bisa mengelola hablum minallah dan minan nas dengan baik. Coba hadis nomor 2. Hadis nomor 2, lihat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebab-sebab derajat adalah 1. Menyebar salam, 2. Memberi makan. Ini hablum minan nas, ya kan? Ya, menyebar salam itu hablum minan nas kan? Memberi makan hablum minan nas. Dan sholat di waktu malam hari saat manusia tidur pulas. Ini hablum minallah. Coba tuh, derajat jadi naik. Nah, itu dalam konteks apa sih? Ya, masalah ya. Sekarang dalam konteks ridha Allah dan murka Allah. Coba lihat Ali Imran. Ali Imran 162 dan 163. Ali Imran 162 dan 163. Soal ridho dan soal murka. Lihat ya. Afamit taba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhtin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bisal masir. Apakah orang yang ikut keridhaan Allah sama dan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya jahanam? Apakah sama tuh orang yang ikut ridho atau murka? Ya. Maka diterangkan, hum darajatun indallah. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Derajat mereka maksudnya. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang diridhai Allah ada derajatnya tinggi, orang dimurkai Allah ada derajatnya turun. Itu maksudnya, ya. Ini dalilnya. Yes. Yang diridhai Allah tinggi naik, yang ini turun. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya hadis nomor 14. Kita lihat ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan masuk surga. Ya, jadi kita ridho sama Allah nih. Ya. Abu Sa'id pernah terkejut mendengarnya, lalu berkata, ulangi lagi wahai Rasulullah. Rasulullah pun memenuhi permintaannya itu. Lalu beliau menyambung dengan sabdanya, ya, ada amal perbuatan lain yang akan mengangkat seorang hamba 100 derajat di surga kelak. Sedangkan jarak antara 2 derajat tingkat tersebut sejauh jarak langit dan bumi. Lalu bos saya bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad jalan Allah, jihad jalan Allah. Jadi untuk memperoleh derajat yang tinggi dengan ridha Allah, kita perlu di jihad. Tuh, ya. Terus hadis nomor 4. Lihat. Ini masalah ridho sama murka ya. Lihat ya. Hadis nomor 4.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Ya, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Ya. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi ketika cinta dengan seseorang, maka dia akan menguji orang itu, dikasih musibah. Barang siapa yang ridho, baginya ridho Allah. Barang siapa yang tidak ridho, baginya kemurkaan Allah. Coba tuh. Jadi bapak kalau dapat musibah, kalau bapak ridho, Allah ridho, maka derajatnya naik. Tapi kalau bapak dapat musibah, bapak ngomel-ngomel, Allah murka, maka derajatnya tuh turun. Tuh maksudnya gitu. Ya. Jadi silakan kalau mau diridhoi Allah lewat jalur musibah, ya minta musibah. Ya Allah, ujilah saya gitu misalnya gitu. Contoh nyatanya hadis nomor 13. Contoh nyatanya hadis nomor 13. Ya. 13 sudah. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang mukmin yang tersyukuri atau mengalami yang lebih sakit dari itu, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Jadi bapak dapat apapun yang nggak enak, itu lagi dinaikin derajatnya. Kalau sabar, ya, ridho, yang penting ridho, ya. Lagi ada yang bisa mengundang ridha Allah sehingga naikin derajat, yaitu bapak ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dari Allah, yang tanpa disadarinya dengan kalimat itu Allah mengangkatnya berapa derajat. Ya, jadi kita ngomong yang baik-baik aja nih, ngomong soal agama, ngomong apa itu, Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Tapi ada juga seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, tanpa disadarinya dengan kalimat itu Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Siapa yang lemparkan ke dalam neraka berarti derajatnya tuh turun rendah. Ya, jadi hati-hati dengan hadis ini, hati-hati ngomong. Terakhir, saya mau terangkan, hati-hati dengan amal yang mengundang murka Allah. Kalau kita sampai mengundang murka Allah, maka pasti derajatnya turun. Ada satu surat di dalam Al-Quran, ada 3 ayat nih, yang menceritakan bagaimana Allah menurunkan derajat orang yang suka sama dunia, suka sama harta benda, lebih suka dunia ketimbang akhirat. Maka kata Allah, perumpamaan dia seperti anjing, turun derajatnya seperti anjing, gara-gara suka dunia. Al-A'raf 175 sampai 177. Al-A'raf 175 sampai 177. Sampai 177. Lihat baik-baik ya, ini masalah derajat di soal ini. Ya, gara-gara Allah murka. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan padanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah itu masuk dalam sesuatu. Ini menceritakan orang-orang Yahudi dulu, di mana mereka itu orang alim, tapi tiba-tiba dirayu dengan dunia, sehingga mereka berpaling dari kitabnya dan memakai dunia itu. Dan kalau kami menghendaki, sungguh kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, lidahnya terjulur, dan jika kamu membiarkannya, dia tetap mengulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah pada mereka kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, dan pada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Intinya,
Siapa yang lebih condong sama dunia, senang dunia, ngumpulin harta, nggak peduli harta halal haram, pakai buat maksiat, padahal tahu itu melanggar syariat, maka intinya Allah turunkan derajatnya di bawahan padahal manusia. Nah, selesai itu babnya murka dan ridho Allah. Aman deh ya. Terakhir dalam konteks apa? Derajat komparasi dan kompetisi. Ya. Sekarang kita lihat. Dalam ayat Quran ada yang bunyinya begini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena mereka orang yang khusyuk dalam sholat. Ini saya tanya, ini derajat tinggi apa rendah? Nah, sekarang lihat lagi ayat ini. Fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat karena mereka lalai. Nah, ini namanya komparasi. Dibandingin antara qad aflahal mu'minun derajatnya tinggi. Sholat juga kan? Ada lagi fawailul musallin, celaka orang yang sholat, derajatnya rendah. Namanya komparasi. Ya, kompetisi. Atau gitu ya. Jadi orang di Quran tuh udah menginformasikan bahwa ada yang derajatnya tinggi karena sholat, ada yang derajatnya rendah karena sholat. Mereka saling berkompetisi nih, saling berkomparasi. Ya. Terus lihat lagi antara mujahid dengan yang enggak, antara orang yang pergi perang berjihad dengan yang duduk aja, derajatnya lain. Ya, lihat surat An-Nisa 95 dan 96. Surat An-Nisa 95 dan 96. Ya, dibuka. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan mereka. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak punya uzur, dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang yang berjihad dan harta mereka dan jiwanya terhadap orang yang duduk 1 derajat. Ya, sama-sama mukmin. Satu duduk doang, nggak ikut perang, padahal nggak ada uzur, ya. Dengan orang-orang mukmin yang ikut jihad dengan harta dan jiwa mereka, ya kan? Kepada masing-masing mereka, Allah janjiin pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Nah, kenapa Allah berkata yang duduk juga dapat surga? Karena yang duduk tuh sebetulnya bukan takut perang, dia berdoa doang. Ya Allah, jadikan saya mati sebagai mata. Tapi derajatnya lebih tinggi yang pergi, gitu loh. Ya, lihat hadis nomor ke-15. Ini komparasi namanya ini ya. Hadis terakhir lihat. Nomor berapa kan? 15. Terakhir. Dari Sahal bin Hunayf, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang minta mati syahid pada Allah dari dalam hatinya secara jujur, maka Allah akan menyampaikan ke derajat orang yang mati syahid sekalipun dia meninggal di tempat tidurnya. Nah, jadi sebenarnya dia nggak ikut perang nggak apa-apa, asal nyumbang, tapi dia berdoa, ya Allah saya pengen kayak dia gitu, saya pengen kayak dia. Tapi derajatnya lebih tinggi yang pergi itu. Namanya komparasi, perbandingan. Allah sering tuh orang sholat dibandingin, orang jihad dibandingin gitu, ya kan? Sama dengan orang puasa dibandingin juga. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ya kan? Puasa awam, puasa juga, tapi siang hari gibah. Nah, puasa yang khusus enggak, dia tetap jaga, gitu. Nah, dibandingin, derajatnya pasti yang tinggi yang ini. Namanya perbandingan, komparasi. Dan banyak sekali perbandingannya. Saya enggak ini semua. Soal haji juga, soal apa, soal sedekah. Ada orang yang nyumbang, saya sama Dede nyumbang sama-sama 50 juta ke musola. Saya ngomong sama orang, Dede enggak. Derajatnya lebih tinggi mana? Dede. Gitu. Ya. Nah, itu semuanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Mari waspada, derajat ini kita mainkan juga.
Mudah-mudahan di dalam buku catatan amal kita derajat kita menjadi lebih tinggi dari yang lain. Amin. Sekian, mari kita tutup maksiat ini dengan berkata alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.